Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi statistika bagian yang ketiga. Pada statistika bagian yang ketiga ini yang akan kita bahas yaitu distribusi frekuensi kumulatif dan OKIF. Satu, distribusi frekuensi kumulatif atau FKUM adalah distribusi yang nilai frekuensinya atau F-nya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Pada distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua, yaitu yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Yang kedua yaitu kita akan membuat OGIF. Apa itu OGIF? OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi, sebelum membuat OGIF, kita harus paham dulu bagaimana membuat distribusi frekuensi kumulatif, ya. Baru kita bisa membuat OGIF. Nah, pada OGIF ini ada dua. Yang pertama itu OGIF positif dan yang kedua adalah OGIF negatif. Nah, pada data, ya di sini ada data, ada interval, ada frekuensi, kemudian dia ada rentang kelas ya. Kita diminta membuat yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yang ketiga itu OGIF positif, dan yang keempat adalah OGIF negatif. Nah, untuk yang pertama dulu, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Langkah pertama kita tampilkan ya, kita tulis lagi di sini datanya, ada interval dan frekuensi, kemudian kita menggunakan tepi atas kelas. Nah, tepi atas kelas itu apa? Tepi atas kelas adalah batas atas kelas, nah ini batas atas kelas ya, ditambah dengan 0,5. Ya ini batas atas kelasnya kita tambah dengan 0,5. Untuk tepi atas kelas pertama tinggal menambahkan batas atasnya itu 75 ditambah 0,5 jadi 75,5. Kelas kedua 80 ditambah 0,5 jadi 80,5. Kelas ketiga 85 tambah 0,5, 85,5. Kelas keempat 90 tambah 0,5 itu 90,5. Kelas kelima itu 95 tambah 0,5 itu 95,5 dan yang terakhir 100 tambah 0,5 itu 100,5. Kemudian kita melanjutkan dengan menghitung frekuensi kumulatif kurang dari atau disingkat dengan FKK. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, kita melihat di sini ya, frekuensi yang kurang dari 75,5 artinya data yang ada di kurang dari 75,5 ada berapa? Nah, di sini 71 sampai 75 berarti kalau kurang 7,5 berarti di sini. Ada frekuensinya ada 2. Nah, yang berikutnya frekuensi kumulatif kurang dari nah data yang kurang dari 80,5 berapa? Tinggal menambahkan 2 dengan 4 atau di sini ya 2 di sini ditambah dengan 4 di sini. Jadi 2 tambah 4 yaitu 6. Nah, berikutnya juga sama, tinggal menambahkan 6 dengan ini 12. 6 tambah 12 yaitu 18 atau bisa dengan 2 tambah 4 tambah 12, 18. Nah, yang berikutnya tambahkan lagi 18 dengan 13. 18 tambah 13 yaitu 31. Ya, ini untuk kelas yang keempat ya. Frekuensi kumulatif kurang dari 90,5. Nah, yang berikutnya tinggal menambahkan 31 dengan 6, 37. Tambahkan lagi dengan 3, 37 ditambah 3 yaitu 40. Nah, jadi frekuensi kumulatif pada kelas pertama yaitu 2, ya pada frekuensi kumulatif kurang dari 75,5 yaitu 2, kurang dari 80,5 yaitu 6, 85,5, 18, kurang dari 90,5, 31 dan seterusnya. Ya, di sini kita lihat bahwa frekuensi kumulatif kurang dari 100,5 itu berarti semuanya kurang dari 100,5 ya. Tuh kita lihat ini sama dengan jumlah total frekuensi. Nah, ini ya yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kita lanjutkan dengan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita tampilkan lagi di sini interval dengan frekuensinya. Nah, kalau tadi tepi
atas kelas, karena untuk frekuensi kumulatif lebih dari, kita menggunakan tepi bawah kelas. Apa itu tepi bawah kelas? Nah ini, batas bawah kelas dikurangi 0,5. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah bahas ini. Nah, kita lihat tepi bawah kelasnya, untuk kelas pertama adalah batas bawahnya dikurangi 0,5, jadi 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. 76 dikurangi 0,5 itu 75,5. 81 dikurangi 0,5, 80,5. 86 dikurangi 0,5 itu 85,5. 91 dikurangi 0,5 itu 90,5 dan 96 dikurangi 0,5 itu 95,5. Nah, kita lihat di sini, kalau tadi frekuensi kumulatif kurang dari, yang ini frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, lebih dari 70,5, lihat. Lebih dari 70,5, data ini dari 71 sampai dengan 100, maka lebih dari 70,5 itu sama dengan total seluruhnya. Berapa total seluruhnya ini? 40, kita taruh di sini 40. Nah, ya, jadi frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas yang pertama, itu lebih dari 70,5, itu sama saja dengan jumlah total seluruh frekuensi. Nah, untuk yang kelas yang kedua, yaitu lebih dari 75,5, berarti berapa? Tinggal dikurangi, lebih dari dikurangi dengan 2, 40 dikurangi 2, berapa? 38. Tinggal yang berikutnya tinggal menghitung 38 dikurangi 4, berarti 34. Nah, untuk kelas yang keempat, ya, yang frekuensi lebih dari 85,5 tinggal 34 dikurangi 12, yaitu 22, kemudian 22 dikurangi oleh 13, berarti 9. 9 dikurangi dengan berapa? Ini 6, jadi tinggal 3. Nah, ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Yang berikutnya kita akan membuat OGIF, itu OGIF positif. Nah, untuk OGIF positif kita menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Tadi yang tidak sudah kita hitung, kita tinggal membuat OGIF-nya. Langkah pertama yaitu kita buat dulu diagram kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X kita adalah apa ini? Tepi atas kelas. Nah, untuk sumbu Y-nya ada frekuensi kumulatifnya. Kita menggunakan skala 5 ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk kita isi dulu sininya, 75,5, 80,5, 85,5, 90,5, 95,5, dan 100,5. Nah, yang berikutnya di sini kita menggunakan skala 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Nah, yang pertama, kita akan menghitung dulu nih, lihat di sini tepi atas kelasnya 75,5, yang 70 nanti 0 ya, karena apa, 2 dikurangi 2, 0, ya. Jadi 70,5 itu 0. Jadi kita akan menghitungkan ini dulu 75,5 berapa frekuensi kumulatifnya? Yaitu 2. Berarti 2 di sini. Nah, kita tarik garisnya. Nah, ini 2. Kemudian 80,5 itu berapa? 6, 6 di sini. Kemudian untuk 85,5 itu 18. Untuk 90,5 itu 31, 31-nya kita lihat di sini. Terus kemudian 90,5, nah kita hubungkan. Kemudian untuk 95,5 yaitu 37, 37 di sini, 95,5. Yang berikutnya itu 100,5 itu 40, ya, hubungkan. Nah, titik-titik ini kita hubungkan ya, 70,0. Nah, ini karena ogifnya itu dari bawah naik ya, maka disebut dengan ogif positif. Nah, untuk berikutnya menggambar ogif negatif. Langkah pertama, kita tadi sudah menghitung
ini ya, interval frekuensi tepi bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari, kita menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita tinggal membuat logifnya. X ya, iya ya, untuk X-nya itu sumbu X-nya, itu kita menggunakan di sini adalah tepi bawah kelas, kemudian ini adalah untuk sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita lihat di sini 70,5, 75,5, 85,5, 90,5, dan 95,5 serta 100,5. Kita menggunakan tambahan tepi atas kelas terakhir. Kemudian yang ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Nah, kita sekarang tinggal menghubungkan ya, ini untuk sumbu X, yang ini untuk sumbu Y. 70,5 berarti 40, maka di sini kita hubungkan 70,5, 40. Kemudian yang berikutnya 75,5 itu 38. Nah, 38 di sini kita hubungkan 75,5, 38. Kemudian yang ini 80,5 itu 34, 34-nya di sini. Udah 45,5 itu 22, 22-nya di sini. Ya, hubungkan. Kemudian 90,5 itu 9, 9-nya di sini ya. Kemudian nih 90,5. Yang berikutnya 3, 95,5 itu 3, 3-nya dulu frekuensi kumulatifnya, kemudian kita hubungkan 9,5. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Nah, lihat, ini dari atas turun. Nah, karena turun ini dari atas turun maka disebut dengan ogive negatif. Nah, itu tadi bentuk yang terpisah, kalau bentuk yang digabungkan ini, ogive positif dan ogive negatifnya. Yang ini turun disebut ogive negatif, sedangkan yang ini naik disebut dengan ogive positif. Yang kita tampilkan di sumbu Y-nya yaitu frekuensi kumulatifnya, dan yang ininya di sumbu X-nya yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelasnya. Materi untuk statistika bagian yang ketiga kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe.